untuk challenge season dari ESL teman-teman. Jadi intinya ada 16 tim yang akan bertanding di challenge season ini. Dan 16 tim ini akan dibagi ke dalam 4 grup. Nah kalau misalkan teman-teman bingung 4 grupnya seperti apa, 4 grupnya itu akan kira-kira gambarannya seperti ini, grup A, B, C, D. Jadi intinya opening match ya kan, menang kalahnya nanti akan dilihat dari hasil yang ini. Menang ketemu menang, kalah ketemu kalah, nanti yang menang di sini lolos, yang kalah di sini tereliminasi ya kan. Tapi yang menang di sini dan kalah di sini akan ketemu di decider match. Ya intinya mereka bakal dibagi menjadi 4 grup dan rosternya juga sudah ada beberapa yang diumumkan. Kita bakal mention satu-satu mulai dari Fnatic Onyx Philippines. Ya ini rosternya teman-teman, dari visualnya kayaknya nggak ada yang berbeda. Dari nama-nama rosternya juga ya roster juara dunia kemarin ya untuk di gelaran M6 World Championship. Lalu untuk tim Liquid masih sama juga rosternya, ditambah dengan Kabuki kebetulan. Dan memang kalau kita lihat ya dari line up ini, apalagi yang diumumkan juara 1 M6 terus juara 2 M6. Jadi ya cukup menarik lah untuk menyaksikan challenge season yang sepertinya itu lebih panas gitu loh. Kenapa gue bilang lebih panas? Karena juara atau grand finalis dari M6-nya aja itu ya harus dari jalur challenge season. Jadi agak sedikit struggling gitu loh. Mereka akan bermain lebih banyak lah intinya. Tim selanjutnya adalah Todak. Todak ini ternyata tidak membawa Ciku teman-teman, melainkan membawa D. Nah ini mungkin bisa menjadi pembuktian buat dia, karena kemarin kan dia sempat masuk tuh ke transfer listnya di MPL Malaysia. Dan ternyata ya di ini berikan kesempatan nih, karena mungkin dari kemarin kan yang kita lihat Ciku ya kan yang main. Tapi ya bisa dilihat sendiri nih, gara-gara Zaim Sempoy, semua nickname belakangnya dikasih Sempoy semua ya. Ada Hazelnut ya lebih tepatnya ya. Terus ada Zayed, ada Zaim Sempoy, yaitu nickname aslinya. Ada D dan juga Momo Sempoy. Selanjutnya AI Esports. Wah ini AI Esports ternyata ada sedikit atau banyaknya perubahan. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya mid lanernya itu adalah Lina teman-teman. Jadi sekarang ada Oh My Jenny. Wah ini buat teman-teman yang mungkin tidak mengetahui siapa ini Oh My Jenny, gue akan sedikit menjelaskan nih. Oh My Jenny ini intinya ya dia tuh memperkenalkan dirinya itu adalah Queen dari Myanmar gitulah intinya. Ya apa yang ada di pikiran kalian tentang Oh My Jenny dan juga Oh My Venus? Yes, itu betul sekali. Apapun yang kalian pikirkan sekarang ya pokoknya. Ya jadi intinya Black PS Alita ya masih main. Terus untuk Madzi dia jadi stand in ya kan, menggantikan player sebelumnya. Dan untuk Oh My Jenny ya dia emang kalau ngomongin pool hero ya mirip-mirip Oh My Venus waktu di zaman Onyx Philippines kali ya. Itu udah lama banget sih. Main hero-hero mid laner sebelum dia main Estes lah, intinya dia main Yif. Nah ini Yif tuh power banget buat Oh My Jenny. Gue juga penasaran sih nanti dengan line up yang baru apa perubahan yang bisa dibawakan sama AI Sports. Lalu selanjutnya selain ada roster-roster yang gue bilang tadi ya kan, grand finalis dari M6, terus ada beberapa dari MPL Malaysia, dan ternyata ada Aurora juga nih. Kita akan melihat lagi bagaimana aksi dari Rene J dan juga Domeng. Gue penasaran sih apakah hanya dengan tereliminasi atau tanda kutip tusun di gelaran M Series ini tim nih yang dielu-elukan jadi top 3 kemarin itu bisa menunjukkan performa yang ya lebih mengamuk lah ya. Karena seperti yang kita lihat lah waktu di MSC, contohnya Vulcans AP Brand, terus ada tim Liquid Philippines, mereka itu ya bisa dibilang di gelaran MSC kayak kurang memuaskan lah hasilnya ya kan, bagi merekanya sendiri juga dan mungkin bagi fans Filipina. Tapi pas di gelaran Snapdragon Pro Series ya kan, tepat banget abis MSC dan sebelum gelaran MPL musim genap dimulai, itu kan mereka menang lagi gitu loh. Jadi ya gue penasaran sama Philippines dengan adaptasinya seperti apa, terutama untuk Domeng nih yang dari kemarin dibikinin memes banyak banget soal Beatrix snipernya. Selanjutnya yang paling menarik juga nih, karena alter ego kedatangan Dreams yang langsung akan menjadi main line up atau roster utama dari alter ego di gelaran challenge season, masih bersama dengan GB Rondel, Hais dan juga Nino tentunya. Apalagi ada Shaper nih sebagai coach. Gue jujur penasaran karena kemarin waktu di open final gue sempat lihat nih, ini si Nino nih dipikin Yin EXP. Tujuannya apa? Buat misahin Link Angela dan Works teman-teman. Makanya gue penasaran apakah nanti dampak dari Shaver ini lebih eksplosif dari draft picknya, atau ada sesuatu yang baru yang mungkin dari segi strategi yang bisa dieksekusi oleh pemain-pemainnya. Next ada tim Liquid Philippines. Ya udah jelas banget juga, udah terlihat dari beberapa rosternya masih sama kecuali Benny Cutie yang dikabarkan ya desas-desasnya sih katanya masuk transfer window, digantikan sama Yuktizi. Yuktizi ini kalau mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu, dia itu pernah bertanding di Game Lab, dan Game Lab itu adalah tim MDL season 1 winner di Filipina.
Jadi teman-teman bisa cek sendiri mungkin di Wikipedia-nya. Intinya pasti kalian bakal ngeliat lah bagaimana aksi dari Yuktizi juga sih, karena gue cukup cukup melihat emang ini player dari dia juara di season 1 sama Game Lab, terus sekarang punya kesempatan main bareng sama player-player yang udah punya pengalaman. Apalagi nih tim Liquid Philippines kayak suka banget lah sama player-player muda, ya kan. Ada Sanford Sanji juga ya. Akankah nanti akan menjadi sebuah sorotan atau permainan yang menarik ya, karena lawannya juga banyak nih. Nggak cuma yang tadi gue bilang, nggak cuma Aurora, tapi bahkan ada 2 tim yang jadi grand finalis untuk di M6 World Championship. Dan nggak cuma grand finalis, nggak cuma tim-tim Filipina yang kuat, tapi ternyata ada RRQ juga yang tentunya mungkin buat teman-teman yang bingung ya, untuk yang sebelumnya kan gue sempat bahas juga kenapa kok RRQ bisa masuk lagi gitu loh. Ya intinya RRQ bisa masuk lagi karena memang mereka itu seharusnya bertanding melawan Rebellion, tapi Rebellion decide untuk forfeit atau yang mengundurkan diri lah intinya, sehingga membuat RRQ ya otomatis lolos gitu loh ke babak challenge season, karena mereka harus menggantikan slot-slot yang mengundurkan diri, contohnya kayak Geek Fam ya, karena Geek Fam itu kan baloinya kan kemarin jadi mandor, jadi mungkin belum sempat trial, belum sempat latihan dan segala macamnya. Sama rosternya masih ada Idok, Sutsujin, Rin, Skylar dan juga Diren, cuma ya bedanya di sini ada beberapa sub player ya yang mungkin masuk juga gitu loh untuk nantinya bertanding ketika memang mereka punya chance atau punya kesempatan untuk berganti pemain. Tapi jujur gue lebih penasaran sama Bigetron sih, walaupun mungkin RRQ udah diumumkan gitu loh ya, kalau misalkan mereka tuh akan join ke challenge season. Tapi ada satu player yang masih belum di unlock ya untuk Bigetron ini. Mungkin kita perlu menabung 32.000 BP dulu biar ini satu roamer bisa kebuka ya. Gak tahu sih ini apakah Henki atau bukan, tapi yang penting supplayernya dia nggak ada. Ya dia garisin di sini. Jadi masih ada Luke, Eman, Moreno dan juga Super Ken yang akan bertanding dari kubu Bigetron. Gua ya mungkin udah lihat juga foto-foto kayak misalkan BTR Lite dan segala macamnya. Cuma gua nggak tahu sih kalau emang masih belum diumumin kenapa gitu loh. Dan mungkin apakah masih ngurusin kitas? Ngurusin kitas. Jadi mana itu diperlukan sekali ya untuk seperti yang gue bilang waktu awal-awal Kairi, terus ada Marki, terus Delar ya kan yang main di Indo, itu emang harus ngurusin kitas dulu teman-teman. Intinya biar mereka itu bisa bekerja di Indonesia. Lalu bukan cuma Bigetron yang menarik, tapi 2 roster dari 2 cabang EVOS yang berbeda. Yang pertama EVOS Soli dulu, yaitu adalah Fluffy atau Regi sekarang nickname-nya. Ada Regi, Albert, DPZ, Erlan dan juga Ivan. Wah ini gue juga cukup kaget sih. Albert yang kemarin itu bisa dibilang jatuhnya ya mungkin menjadi transfer yang sangat-sangat fenomenal, transfer yang katanya angkanya miliaran, ternyata dia bermain untuk EVOS Holy ini. Jadi bukan untuk EVOS yang cabang utamanya. Cuma gue nggak tahu nih apakah untuk ESL only atau ya emang preparation ini adalah salah satu bentuk tanda kutip trial internal juga dari EVOS yang ingin mereka tunjukkan ya kan, agar nanti ketika di season 15 mereka udah bisa untuk ngedecide playernya siapa-siapa aja. Dan gak cuma EVOS Holy seperti yang tadi gue bilang nih, udah ada spoilernya juga ya kan. Ada EVOS Esports, gue juga jujur penasaran apakah ini nama yang memang diperuntukkan hanya untuk ESL aja atau ke depannya. Ini dia nih. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, EVOS kan kalau Mobile Legends itu ya namanya EVOS Glory. Ya mungkin waktu dulu namanya EVOS Legends. Cuma gue gak tahu apakah ini namanya EVOS Esports terus-terusan ya kan sampai nanti dibawa ke season 15 atau MPL-MPL selanjutnya. Tapi intinya karena ya rosternya juga sudah diumumkan dan memang status LUN dari Veldora di Geek Fam itu sudah selesai. Jadi ya ada Veldora, Navel, Klaukun, Nikki ya kan, atau yang mungkin kalian kenal dengan Natko, dan juga Tony atau yang mungkin kalian kenal dengan Panzer. Nah ini ada pertanyaan juga nih, Tony itu dulunya siapa ya? Ya pasti yang jawab Panzer. Nah itu dia teman-teman. Jadi ya intinya setelah melihat roster ini juga merupakan sebuah bentuk pengumuman ya, kalau misalkan Anavel masih stay, dia juga masih jadi jungler. Dan dengan adanya 2 roster dari EVOS ini juga sekaligus gua kemarin kan udah ngelihat juga pengumumannya.